Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadaya, mugi rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah, hari ini saya akan bersilaturahmi mengunjungi Pati Sakti dari Kerajaan Talaga Manggung, yang tepatnya berlokasi di Kampung Banjaran Girang, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, masa kejayaan Kerajaan Talaga Manggung terletak di pundak Raden Arya Saringsingan. Raden Arya Saringsingan diangkat dan dipercaya menjadi patih Kerajaan Talaga Manggung pada usia 18 tahun. Sangat luar biasa, patih muda gagah perkasa mampu mengantarkan Kerajaan Talaga Manggung kepada masa kejayaan. Di dalam asal-usul Raden Arya Saringsingan, saya akan membahas dua versi yang berbeda. Yang pertama, versi dari Cirebon, dan yang kedua, versi dari Kerajaan Talaga Manggung. Yang pertama saya bahas adalah versi dari Cirebon. Dari versi Cirebon, Raden Arya Saringsingan berasal dari Kampung Nunukan, Cirebon. Di Kampung Nunukan tersebut terdapat makam ibu Raden Arya Saringsingan yang bernama Nyai Risma. Dan di dalam sejarahnya, ketika masih muda, Raden Arya Saringsingan mengabdikan diri kepada Sunan Wanaperi, Raja Kerajaan Talaga Manggung. Dikarenakan kesetiaan dan ilmu agama, Raden Arya Saringsingan diangkat dan dipercaya oleh Sunan Wanaperi menjadi patih Kerajaan Talaga Manggung. Selain menjadi patih kepercayaan Sunan Wanaperi, Raden Arya Saringsingan pun dinikahkan dengan putri Sunan Wanaperi yang bernama Ratu Aradea. Tetapi versi ini tidak menutup kemungkinan kebenarannya, karena Kerajaan Talaga Manggung merupakan kerajaan yang welcome. Siapapun dan dari manapun dipersilahkan apabila mempunyai niat baik untuk mengabdikan diri demi memajukan dan menjayakan Kerajaan Talaga Manggung. Raden Arya Saringsingan bukan orang luar yang pertama mengabdikan diri untuk Kerajaan Talaga Manggung. Di dalam sejarah Kerajaan Talaga Manggung pernah ada orang luar yang mengabdikan diri kepada Kerajaan Talaga Manggung, yaitu Palembang Gunung. Di dalam sejarahnya, Palembang Gunung yang berasal dari Palembang. Palembang Gunung karena pengabdiannya dinikahkan oleh Sunan Talaga Manggung dengan putri Sunan Talaga Manggung yang bernama Ratu Simbar Kencana. Berbeda halnya asal-usul Raden Arya Saringsingan versi Cirebon dan versi Majalengka. Di dalam versi Majalengka, Raden Arya Saringsingan merupakan putra asli Majalengka. Raden Arya Saringsingan merupakan putra Prabu Pucuk Umun dari istri yang kedua. Dan makam istri yang kedua, Prabu Pucuk Umun yang merupakan ibu Raden Arya Saringsingan, dimakamkan di Pajaten, Blok Nunuk di pinggiran Kali Cisuluhen di lokasi sawah Pajaten. Itulah asal-usul Raden Arya Saringsingan versi Cirebon dan versi Majalengka. Tidak ada yang salah di dalam perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita di dalam memandang perbedaan. Perbedaan diciptakan untuk kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. Selanjutnya saya akan membahas kesaktian Raden Arya Saringsingan. Raden Arya Saringsingan adalah patih sakti yang tak bisa diremehkan dan tidak mudah dikalahkan. Sekelas Kesultanan Cirebon saja tidak mudah menaklukkan Raden Arya Saringsingan. Di dalam sejarah Kerajaan Talaga Manggung, Kerajaan Talaga Manggung pernah bergesekan dan sampai terjadi peperangan antara Kerajaan Talaga Manggung dan Kesultanan Cirebon yang dibantu oleh Demak. Di dalam penyebab gesekan antara Kerajaan Talaga Manggung dan Kesultanan Cirebon terdapat dua versi.
Versi yang pertama, sengketa ini diawali dengan ikut campurnya Demak untuk menarik upeti dari Kerajaan Talaga Manggung melalui Cirebon. Sedangkan Kerajaan Talaga Manggung merasa bukan negara jajahan Kesultanan Cirebon, sehingga pada akhirnya Kerajaan Talaga Manggung tidak menghiraukan permintaan upeti dari Cirebon Demak dan sampai diabaikan. Sedangkan menurut versi yang kedua mengutip buku sejarah Cirebon yang disusun oleh Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat pada tahun 1511, putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Brataklana dan Pangeran Jayaklana memasuki usia sunat. Pangeran Brataklana dan Pangeran Jayaklana diarak keliling wilayah kekuasaan Cirebon, termasuk wilayah Raja Galuh yang pada saat itu sudah menjadi bagian dari wilayah Cirebon. Kebetulan wilayah Raja Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Talaga Manggung. Arak-arakan pengantin sunat digelar besar-besaran. Bagian depan iring-iringan ditempati tentara Jawa dari Demak, sementara barisan selanjutnya diisi oleh orang-orang Sunda dari Cirebon. Arak-arakan yang semarak tanpa sadar memasuki wilayah Kerajaan Talaga Manggung, sehingga orang-orang Talaga mengira negerinya akan digempur oleh Cirebon. Setelah mendapatkan informasi, pejabat Kerajaan Talaga menghampiri rombongan arak-arakan disertai para prajurit dari Kerajaan Talaga. Akan tetapi pada saat pasukan Kerajaan Talaga menanyakan maksud dan tujuan orang-orang Cirebon memasuki daerah Talaga, rupanya arak-arakan bagian depan yang sejatinya diisi oleh orang-orang Demak diam saja, tidak menjawab. Mereka tidak mengerti bahasa Sunda. Perilaku orang-orang Cirebon yang memasuki wilayah Talaga tanpa izin, serta diamnya orang-orang Cirebon saat ditanya maksud dan tujuan memasuki wilayah Talaga dianggap penghinaan oleh pihak Kerajaan Talaga. Maka selepas itu meletuslah perang Kerajaan Talaga Manggung dan Kesultanan Cirebon. Perang antara Kerajaan Talaga dan Kesultanan Cirebon dikisahkan berlarut-larut, memakan waktu bertahun-tahun dari sekitar tahun 1511 hingga sekitar 1529. Pada perang pertama, Kerajaan Talaga menerjunkan Demang Talaga sebagai pimpinan perangnya. Akan tetapi Demang Talaga dapat dikalahkan Cirebon. Selanjutnya, Kerajaan Talaga Manggung menerjunkan Patih Sakti yang tak bisa diremehkan dan tidak mudah dikalahkan, yaitu Raden Arya Saringsingan. Disinilah Kesultanan Cirebon yang dibantu Demak tidak berkutik dan tidak mampu menaklukkan Raden Arya Saringsingan, Patih Sakti dari Kerajaan Talaga Manggung. Di medan jurit, walau prajurit-prajurit Talaga yang dibantu ketat oleh Puragabaya yang dipimpin oleh Raden Arya Saringsingan serta pendekar-pendekar dari padepokan-padepokan dan pesantren-pesantren Islam, jumlah pasukan dan senjatanya lebih kecil dibandingkan jumlah serta kekuatan koalisi Kesultanan Cirebon Demak. Namun berkat kesigapan dan strategi perang Raden Arya Saringsingan, pasukan Kerajaan Talaga dengan penuh semangat terus mengadakan perlawanan. Akhirnya semua pasukan Kesultanan Cirebon Demak dapat diusir dari wilayah Talaga. Cukup sekian silaturahmi hari ini mengunjungi Patih Sakti dari Kerajaan Talaga Manggung. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang tidak berkenan. Mari kita jaga dan lestarikan sejarah. Apabila ada masukan untuk admin lebih baik, silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.